Halo sahabat pelaut, kembali lagi bersama Terax Channel. Nah, pada saat ini kita akan membahas sedikit mengenai gyro kompas. Kompas adalah alat navigasi konvensional dan penting di kapal. Alat ini digunakan untuk menetapkan arah di laut, baik berupa haluan kapal maupun posisi kapal dengan membaring benda di darat. Data yang didapat dari kompas biasanya diteruskan untuk alat navigasi lainnya, seperti radar, GPS, dan juga biasanya diteruskan ke perlengkapan GMDSS. Pada umumnya, di atas kapal digunakan dua kompas, yaitu kompas magnet dan gyro kompas. Nah, di video kali ini kita akan membahas untuk gyro kompas. Gyro kompas adalah bentuk gyroskop yang digunakan secara luas di kapal mempekerjakan bertenaga listrik. Berputar roda giroskop dan gayar gesek antara faktor-faktor lain memanfaatkan hukum-hukum fisika dasar, pengaruh gravitasi dan rotasi bumi untuk menentukan utara sejati. Dengan bertambah modern dan praktisnya pedoman gyro dalam pemakaian di kapal, ada kecenderungannya lebih banyak menggunakan pedoman gyro dan melalaikan pedoman magnet. Kemudian diandalkan, namun sangat tergantung pada sumber tenaga listrik, di mana sewaktu-waktu tidak dapat berfungsi karena gangguan listrik dan dapat berakibat fatal. Sebaliknya, sedikit saja gangguan yang dapat terjadi untuk pedoman magnet. Gyro kompas nyatanya digunakan di sebagian besar kapal untuk mendeteksi utara sejati, mengarahkan dan menemukan posisi dan kursor rekor. Namun, karena tentu saja kecepatan kapal dan lintang, mungkin ada muncul beberapa kesalahan mangpul. Keuntungan dan kekurangan gyro kompas dibandingkan dengan pedoman magnet adalah penunjukan haluan atau baringan dan lain-lain selalu dalam arah sejati. Pembacaan lebih baik karena pemasangan gyro repeater di tempat-tempat yang diperlukan, meliputi seluruh cakrawala. Bila kapal mengoleng, jurumudi lebih mudah melihat perubahan arah haluan. Penentuan kesalahan pedoman tidak sulit, lebih peka terhadap gangguan luar. Pengarah gyro berapa ratus kali lebih besar daripada pengarah pedoman magnet. Kemungkinan dan dilengkapi dengan alat tambahan seperti course recorder, auto gyro pilot, dan lain-lain.
Sebaliknya, kekurangan gyro kompas adalah instalasinya yang lengkap dan harganya yang mahal. Susunannya rumit. Bila terjadi gangguan listrik, mengakibatkan penunjukan tidak benar, atau pemberian voltage harus tetap. Jika terjadi kerusakan, sulit diperbaiki, sehingga memerlukan tenaga ahli. Kemajuan teknologi dan praktisnya pedoman gyro, sehingga di kapal lebih banyak menggunakan pedoman gyro dan melalaikan pedoman magnet. Alat ini sangat tergantung pada sumber tenaga listrik, di mana sewaktu-waktu tidak dapat berfungsi karena gangguan dan dapat berakibat fatal. Sedikit sejarah dari gyro kompas. Penemu dari alat yang luar biasa ini adalah Elmer Ambrose Sperry. Dilahirkan di Cortland, New York pada 1960. Ia dikenal sebagai bapak teknologi navigasi modern. Jam itu output semua diprotek kan, belum keluar. Makanya bener-bener penelitian gyro kompas dilakukan Sperry pada tahun 1890 setelah G. M. Hopkins menemukan gyroskop yang bekerja menggunakan listrik. Sperry kemudian menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk meneliti gyroskop temuan Hopkins. Akhirnya, pada tahun 1908, ia berhasil menciptakan kompas gyroskopik yang prinsip dasarnya sama dengan teknologi gyroskop Hopkins. Gyro kompas Sperry itu pertama kali dipasang pada kapal perang Amerika Serikat, Delaware, pada tahun 1911. Selama Perang Dunia Pertama, Angkatan Laut Amerika Serikat membuktikan bahwa penggunaan gyro kompas sangatlah efektif untuk menjelajahi jalur laut. Kemudian, selama Perang Dunia Kedua, perusahaan milik Sperry mendapat keuntungan yang sangat besar karena permintaan militer untuk alatnya itu melonjak tinggi. Sperry memang orang yang sangat jenius. Ia mampu membuat alatnya itu bekerja untuk sistem pengendalian kebakaran, sistem radar, dan sistem lepas landas otomatis. Elmer Ambrose Sperry meninggal dunia pada tahun 1930 dan ia tercatat telah mematenkan lebih dari 400 temuan yang sebagian besar diantaranya mampu mempengaruhi perkembangan teknologi dunia.
Untuk saat ini, hampir semua kapal memiliki gyro kompas. Untuk semua officer on watch atau officer jaga harus mengetahui pengoperasian dari gyro kompas. Sehingga apabila terjadi kerusakan pada kelistrikan atau terjadi permasalahan pada gyro kompas, perwira jaga bisa mengambil tindakan yang lainnya. Tidak hanya itu, untuk setiap officer jaga harus mengambil kompas error pada setiap jam jaganya, minimal 1 kali atau pada saat perubahan haluan. Pada gyro kompas sendiri, harus diadakan annual service pada setiap tahunnya. Ini berfungsi untuk maintenance dari gyro kompas tersebut. Pada video kali ini yang Anda tonton dari awal, ini adalah proses annual service dan kemudian dilanjutkan untuk perbaikan dari sensitif elemen gyro kompas tersebut. Pada setiap bagian dari gyro kompas tersebut dibersihkan dan dilepaskan. Kemudian, baik dalam perangkat terkecilnya, diperhatikan apakah ada yang normal atau tidak normal. Jika dipertanyakan kenapa harus dilap, maka Anda bisa melihat pada gambar tersebut banyak putih-putih yang mungkin itu menjadi awal dari korosi. Bahan untuk membersihkan gyro kompas tersebut bisa menggunakan kain lap atau majun, tali, dan juga sikat gigi.
Pengecekan dalam setiap kabel-kabel di dalam gyro kompas tersebut harus dilakukan untuk mencegah penghambatan daya listrik atau suatu data ke perangkat lainnya. Nah, pada kali ini kita dapat melihat didapatkan dua kabel yang terputus. Kemungkinan terjadi kerusakan pada kabel bisa jadi dikarenakan karena panas dari gyro kompas atau pada kabel tersebut sudah rapuh. Apabila sudah selesai dibersihkan, perangkat-perangkat terkecil tersebut bisa kita susun kembali menjadi suatu rangkaian seperti semula. Untuk pengembalian pemasangan kabel, jangan lupa cari warna yang sama. Tidak melihat apakah itu nomor 1 atau sampai ke 4. Nah, selanjutnya kita akan mengganti sensitif elemen pada gyro kompas. Ini adalah sensitif elemennya.
Oh iya 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 iya. Nanti kan saya mau sudah terima juga. Iya. Nah, saya minta kabar aja sama dia aja. Iya. Sama saya teman aja. Jika kita perhatikan, ada sedikit perbedaan di antara sensitif elemen yang baru dan yang lama. Warna airnya beda ya? Iya. Ini lebih jernih ya? Bening. Bening ya? Iya, kalau itu udah butek. Perbedaan yang udah dipakai itu aja ya, dari airnya aja ya biasanya. Iya. Untuk pergantian sensitif elemen sendiri, biasanya dilakukan 4 tahun sekali. Gejala yang timbul apabila sensitif elemen sudah tidak baik untuk digunakan adalah stuck pada saat bermanuver, sehingga gyro kompas mencari haluan sejatinya kembali. Proses pembersihan pada gyro kompas sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengadjust sesuai dengan kebutuhan pada gyro kompas tersebut. Jika sudah melakukan adjustment dan pengaturan sesuai dengan yang dibutuhkan, gyro kompas bisa kita gunakan sebagaimana mestinya dan akan terhubung kepada perangkat lainnya. Terima kasih. Sekian untuk annual dan pergantian pada gyro kompas.